Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, berjumpa kembali dengan Ibu Aida Maulinawati SPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat unik. Ini disebabkan karena Indonesia berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Inilah yang menyebabkan kenapa persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah barat disebut juga dengan Asiatis, kemudian wilayah tengah atau disebut juga dengan peralihan, kemudian yang ketiga, wilayah timur disebut juga dengan Australis. Nah, berikut ini kita akan melihat peta persebaran fauna yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada gambar bisa kita lihat, yang pertama di Pulau Sumatera, ini ada fauna yang terdapat adalah gajah. Yang kedua di Pulau Jawa, fauna yang terdapat adalah badak. Yang ketiga di Pulau Bali, terdapat jalak Bali. Kemudian Pulau Nusa Tenggara, terdapat komodo. Lalu kita bisa lihat ke atas lagi, ada Pulau Kalimantan, ada fauna yang terdapat yaitu bekantan. Kemudian Pulau Sulawesi dan Maluku, ini ada rangkong dan kuskus. Selanjutnya Pulau Papua, ada terdapat faunanya yaitu cendrawasih dan kanguru. Nah, selanjutnya ciri-ciri daripada fauna yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, wilayah barat atau disebut juga dengan zona Asiatis. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, mirip fauna Asia. Yang kedua, didominasi mamalia besar dan reptil. Yang ketiga, sedikit burung berwarna cerah. Yang kedua, ciri-ciri fauna yang terdapat di wilayah tengah atau wilayah peralihan. Yang pertama, ciri-cirinya perpaduan fauna Asia dan Australia. Yang kedua, kaya spesies endemik. Yang ketiga, burung dengan ciri khas berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri fauna yang terdapat di wilayah timur atau disebut juga dengan zona Australis. Ciri-cirinya yang pertama yaitu mirip fauna Australia. Yang kedua, banyak hewan berkantung. Dan yang ketiga, tubuh mamalia relatif kecil. Selanjutnya kita akan melihat persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis, iklim, dan kondisi tanah. Secara umum, flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah utama. Yang pertama, wilayah barat atau disebut juga dengan Asiatis. Yang kedua, wilayah tengah disebut juga dengan peralihan. Dan wilayah timur disebut juga dengan Australis. Adapun ciri-ciri flora yang terdapat di Indonesia, yang pertama wilayah barat, ciri-cirinya yaitu didominasi hutan hujan tropis. Yang kedua, banyak pohon kayu keras dan berukuran besar. Selanjutnya, ciri-ciri flora yang terdapat di wilayah tengah, yang pertama, perpaduan flora wilayah barat dan timur, serta didominasi savana dan hutan musim. Selanjutnya, ciri-ciri flora yang terdapat di wilayah timur, yaitu mirip flora Australia dan didominasi tanaman khas hutan tropis basah. Manfaat flora dan fauna di Indonesia ada 3 komponen. Yang pertama di bidang ekologi, ekonomi, dan budaya. Di bidang ekologi, manfaatnya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Sedangkan di bidang ekonomi, manfaatnya sebagai sumber pangan, obat, dan bahan baku industri. Sedangkan di bidang budaya, manfaatnya sebagai simbol tradisional dan inspirasi seni. Adapun ancaman bagi flora dan fauna yaitu yang pertama adanya penebangan hutan, kemudian perburuan liar, selanjutnya adanya perubahan iklim, dan yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan.
Selanjutnya, upaya pelestarian flora dan fauna. Yang pertama, melestarikan habitatnya, yaitu dengan adanya hutan lindung dan taman nasional. Yang kedua, dengan penghijauan. Caranya yaitu menanam kembali hutan yang telah rusak. Selanjutnya, penangkaran satwa, yaitu dengan melindungi fauna dari kepunahan. Serta yang terakhir yaitu dengan edukasi, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian flora dan fauna. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video-video pembelajaran yang lainnya dengan materi-materi yang berbeda. Akhirnya, Ibu mohon undur diri. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.